ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendharmabaktikan hidupnya untuk masyarakat. Mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021. Memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari desa. Merdeka! Halo semuanya, saya Nikomang Triani dari PDI Perjuangan Kabupaten Badung. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu tokoh masyarakat yang bisa disebut dengan pahlawan desa pembangunan desa adat kapal yang telah banyak berkiprah untuk membangun desanya. Mari kita saksikan. Desa Adat Kapal, Kelurahan Kapal, merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada tanggal 15 Mei 1954, lahirlah sosok laki-laki yang membawa perubahan di desa tersebut. Dia bernama I Ketut Sumartana dari Banjar Celuk Kapal. Merdeka! Saya I Ketut Sumartana, Banjar Celuk Kapal, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ya, saya lahir tanggal 15 Mei tahun 1954. Sejak kecil, I Ketut Sumartana mengidolakan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yang membuatnya terinspirasi dan tergerak untuk membangun desa adat kapal yang ia cintai. Saya memang dari kecil suka, memang betul benar-benar suka dengan Bapak Presiden pertama Insinyur Soekarno. Kenapa? Karena beliaulah mengadakan negara ini sebagai pejuang sehingga kita bisa merdeka di tahun 1945. Itu dasar saya betul-betul mencintai beliau Insinyur Soekarno, Presiden pertama. Karena beliau adalah nasionalis. Siapa lagi untuk mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika yang kita cintai. NKRI itu adalah harga mati, tidak bisa dijual belikan. Awal mula pengabdiannya, I Ketut Sumartana terpilih menjadi kepala lingkungan di Banjar Celuk, Kelurahan Kapal pada tahun 1990. Dia mengajak masyarakat bergotong royong secara swadaya untuk membangun jalan, jembatan, dan beji waringin pitu atau tempat pemandian suci dan sumber air yang ada di kawasan Pura Dalem Dukuh, Desa Adat Kapal, Kelurahan Kapal. Setelah saya menjadi kepala lingkungan, akhirnya
tahun 1997 saya dipilih oleh masyarakat Desa Kapal, Kelurahan Kapal, menjadi kepala desa adat. Saat itu satu-satunya usaha desa adalah LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Saat itu dalam keadaan hutang, saya terima dalam keadaan hutang 15 juta. Saya coba kelola, akhirnya membangkitkan kepercayaan masyarakat, dan saya setelah habis masa bakti saya menjadi kepala desa adat, saya serahkan aset LPD itu 2,8 miliar, sehingga masyarakat Kapal itu percaya betul kepada LPD-nya kembali, karena itu satu-satunya usaha lembaga perkredit desa untuk membangun desa kita, satu-satunya itu. Kemudian, pada tahun 1998, I Ketut Sumertane memperjuangkan pasar desa adat Kapal sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi desa adat Kapal. Pada tahun 1999, I Ketut Sumertane mengajak masyarakat bergotong royong membangun sandaran tebing dan perluasan jalan setapak menuju Beji Langon atau tempat pemandian suci dan sumber mata air yang ada di lingkungan Banjar Langon, Desa Adat Kapal, Kelurahan Kapal. Pada tahun 1998, I Ketut Sumertane ikut serta dalam proses perluasan lahan dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung yang saat ini dikenal sebagai RSUD Mangusada yang terletak di Desa Adat Kapal, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Setelah proses AMDAL dan pembangunan rumah sakit selesai, I Ketut Sumertane mengajukan permohonan kepada gubernur agar memprioritaskan masyarakat Kapal untuk direkrut menjadi pegawai di RSUD Kabupaten Badung sehingga masyarakat Kapal bisa menjadi tuan di rumah sendiri. Ya, setelah rumah sakit Mangusada Badung berdiri, saya juga mohon kepada Bapak Gubernur Bali saat itu Bapak Bagus Adi Putra dan Ketua Tim AMDAL Provinsi Bali, saya selaku wakil masyarakat Kapal mohon untuk bisa direkrut tenaga kerja dari Desa Kapal sesuai dengan SDM-nya. Kenapa? Karena biar merasa terpanggil oleh rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap Rumah Sakit Mangusada Kabupaten Badung. Rasa cinta tanah air yang begitu tinggi menyulut semangatnya untuk menggores sejarah dalam restorasi perbaikan perluasan areal Pura Kayangan Jagat Purusada Kapal pada tahun 2001. Ya, memang benar saat saya mengabdi menjadi bendesa adat di Kapal itu, saya banyak punya program. Salah satunya adalah restorasi pembangunan yang ada di Kapal Pura Jagat, Purusada itulah bersama masyarakat Kapal sehingga bangunan itu bisa terwujud berkat dukungan masyarakat semuanya, karena mantan-mantan kami dulu ingin menyucikan itu tidak bisa karena ada suatu kendala-kendala dan lain hal. Maka saat kami mengabdi didukung oleh semua unsur masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga bangun itu bisa terwujud, dan tahun 2001 sehingga tahun 2005 itu cita-cita masyarakat Kapal ingin bikin upacara besar di Purusada itu bisa tercapai. Menjelang akhir masa jabatannya pada tahun 2007, I Ketut Sumertane membangkitkan warisan budaya tak benda, yaitu tradisi budaya Aci Rah Pengangon atau perang ketupat dan jajan bantal.
Tradisi ini dipercaya sebagai lambang kesuburan pertanian untuk kesejahteraan masyarakat. Saya sebagai masyarakat Kapal sangat mengapresiasi perjuangan Bapak Ketut Sumertano sebagai kepala adat di Desa Adat Kapal, dan saya mengucapkan terima kasih atas perjuangan beliau sehingga Desa Adat Kapal menjadi maju seperti sekarang ini. Pada tahun 2001 beliau menjabat sebagai Pendesa Adat Kapal. Banyak program beliau yang sudah dapat diselesaikan. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan sejarah. Itulah ungkapan yang menjadi moto hidupnya. I Ketut Sumertano mengukir sejarah pengabdian untuk membangun Desa Adat Kapal yang ia cintai. Mari kita semua bergerak, berjuang bersama untuk membangun desa yang kita cintai. Terima kasih.